Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami penyuluh kehutanan Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDN Wilayah 3 sekarang lagi bersih-bersih di Taman Nektar dan sekitarnya, di mana kami merupakan pendamping masyarakat dan pendamping dari usia dini dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan masyarakat umum lainnya. Salah satu pendampingannya itu tentang budidaya lebah madu. Kita lihat di sekitar sini merupakan kita Taman Nektar, di mana ada beberapa jenis lebah yang kita pelihara. Selain untuk pembelajaran, juga untuk skala kecil usaha. Kita lihat lebah-lebah di sini ada yang sengat dan tanpa sengat. Dulu kita untuk jenis sengat ada melipera, ada serana. Tapi sekarang tinggal serana. Kita lihat di sini. Nah, agar kita serana lokal ini dari rumpin itu sendiri bisa lihat belang-belangnya beda ya. Ini serana. Nah, ini merupakan salah satu jenis apis, lebah apis yang sengat, serana yang ada. Ini dia mencari pakannya di sekitar KHDTK hutan diklat rumpin kata kita ini. Dan ini ada lebah tanpa sengat, lebah lokal, lebah lepisep. Ini lebah lepisep. Lebah lepisep kalau di alam itu biasa di bambu, di pondasi, di dinding-dinding rumah. Tapi untuk berbudidaya akhirnya kita dimasukkan ke kotak stup ini. Namanya kotak stup. Jadi untuk mempermudah pemeliharaan budidaya, kita alihkan kotak stup. Kita bisa lihat seperti ini penampakannya. Nah, ini merupakan dari papan biasa. Misalkan papannya yang kering itu. Nah, ini bisa kita lihat penampakannya di belah-belah lepisep. Nah, seperti ini. Wow. Nah, ini kita bisa lihat ada telur-telurnya. Telur yang sudah mekar ini, lihat. Nah, ini yang telur mekar itu warnanya putih yang tua, yang coklat muda itu yang telur muda. Nah, di sini ada kantong madu yang dibungkus propolis ini, resin ini propolis nih. Protek dia ini. Ini madunya. Ini bipolen. Kalau yang di kaki-kaki sering membawa warna kuning, ini polen nih. Dari serbuk bunga, serbuk sari bunga. Nah, ini kalau madu dari nektarnya bunga. Nah, ini bisa kita lihat penampakannya ya. Oke, ini jenis lepisep. Lebahnya sangat kecil-kecil tapi tidak menyengat. Oke, ini sangat cocok juga yang mau berbudidaya di rumah. Madunya tuh. Nah, dia kantong madunya sekecil ini, pemanennya secara diperas. Nah, yang bagi mau budidaya lebah madu tanpa sengat di rumah tangga untuk ketahanan pangan, ini sangat cocok sekali karena tidak membahayakan manusia dan masyarakat sekitarnya ya. Oke. Akan Mbak Priska jelaskan yang tentang biroi dulu. Biroi. Tapi kalau biroi ini nggak usah dibuka, dijelaskan aja. Oke. Nah, kita juga di sini ada lebah yang dari jenis biroi. Jadi bedanya dengan lepisep tadi, dia bentuk stupnya kita bikin ke atas gitu, karena nanti sarangnya itu dia akan tinggi ke atas. Nah, ini bedanya dengan lepisep, si jenis biroi ini dia lebih aktif gitu. Kalau kita misalkan buka, ini dia lebih aktif memprotek dirinya sendiri. Untuk biroi ini dia berasal dari Sulawesi. Selanjutnya kita lihat jenis lebah lain sebelah sana. Oke, guys, sekarang kita lebah ke Trigona itama. Ini sama tanpa sengat, tapi dia lebih besar bentuknya, kayak nyamuk lalat. Nah, ini tanpa sengat juga. Nah, bisa lihat, wow, ini. Nah, ini tapi ini khasnya dia dari kayu, sarang di hutannya.
Nih, dari kayu. Seperti ini. Dari kayu dia. Nah, di hutannya lognya dari kayu. Ini dominannya ada di Sumatera dan Kalimantan. Nah, di sini kita sengaja pelihara, membeli untuk sebagai pembelajaran juga. Nih lihat, bisa dilihat perbedaannya dengan Lepisep sama Biroy. Madunya. Nah, ini sama semua Trigona itu 3 komponen yang dicari, pakannya resin. Resin itu untuk protek dia dan untuk kantong madu, getah itu resin, ya. Untuk nektarnya itu untuk madu nih, lihat bisa madunya. Wow, ini kantong madu nih. Ini yang merupakan propolis itu, yang dinyatakan propolis ini kantong madu. Nah, kalau yang Lepisep tadi kan kantong madunya kecil-kecil ya, sehingga itu pemanenannya harus diperas. Sedangkan kalau yang jenis Itama itu hanya bisa pakai alat isap atau pipet. Nah, keuntungan Itama ini sehingga si lebah tidak harus memakan waktu untuk membuat si kantong madunya itu sendiri. Tapi kalau jenis Lepisep sama Biroy, karena dia kantong madunya kecil, sehingga panennya harus dengan propolisnya diambil semua, diperas. Nah, jadi keuntungannya kalau yang Lepisep Biroy, dia langsung bisa madunya sama propolisnya. Itu kalau memang untuk usaha bisa propolis. Tapi untuk usaha yang jenis panennya hanya madu, ini yang direkomendasikan karena secara kantong madunya besar, jadi pemanennya hanya madunya aja, kantong madunya tidak dirusak, sehingga waktu lebah berproduksi cepat karena tidak harus membuat kantong madu lagi. Inilah jenis Trigona Itama yang ada di kita, ada beberapa tuh lihat ya. Alhamdulillah ini sangat bagus lah untuk dipelihara yang memang berminat. Ini tidak membahayakan, bisa langsung icip-icip, dan khasiatnya sangat super sekali untuk madu ini. Nah, ini namanya topping. Ini namanya plastik topping untuk mengontrol sejauh mana keadaan lebah. Ini corong, bisa dilihat ini corong. Keluar masuk lebah pasti setiap semua koloni cuma satu keluar masuk. Ini corong selain keluar masuk dia protek, untuk dia protek dari pemangsaan dan lain-lainnya. Ya, corongnya juga ini dari resin. Dari resin. Oke. Ini jenis Itama. Trigona Itama. Nah, kita harus selalu mengontrol bahwa tutupnya rapat. Karena biar tidak bukan sama mangsa itu sendiri. Ya. Nah, ini ada jenis baru koleksi kami, sama-sama Itama, tapi lihat beda. Ini Itamanya, kalau yang Itama yang satu kan lebih dominan hitam ya. Nah, kalau ini kita lihat ada putih-putihnya. Nih corongnya tidak terbentuk tapi dia masuk ke sini. Ya, kita lihat ya. Ini beda juga resinnya. Ini sengaja kita tambah koleksi karena tusi kita Balai P2SDM Wilayah 3 kan tentang penyuluhan dan pendidikan. Jadi kita berusaha untuk koleksi jenis-jenis lebah yang ada. Nih, kita bisa lihat nih. Bolong ke atas. Sengaja dibolongin karena nih. Beda ya resinnya ya. Ya. Resinnya keras, wangi. Nah, ini kita bisa lihat nih penampakannya. Nah, resin beda. Resin tuh menentukan dia pohon getah apa yang dominan dia ambil. Ya, ini bisa dilihat jenis Itama, jenis lainnya tuh lihat. Resinnya pinus kayak kaca. Ini kayak kaca nih. Wangi ya. Nih guys, kalau bisa dekat ke sini, wangi. Ini untuk propolis dan untuk kosmetik ini apa bisa nih. Tuh. Untuk damar sejenis ini bisa panen damar, wangi. Nah, kayak kaca nih, ya. Tapi ini ada, kemarin kami berusaha panen, kesulitannya kantong madunya riskan, apa ya? Karena seperti kaca, kalau yang jenis Itama sebelumnya kan itu dia elastis lah propolisnya. Tapi karena ini resinnya jenis pinus seperti kaca ini, tuh dia pecah, riskan. Pemanennya kami masih
mencari teknik nih cara pemanenan. Kalau kantong madu sama, kantong madunya sama, kantong madunya sama. Kita coba ya. Ini ada pipet. Kita coba. Lebah apa tadi namanya? Bisa Pak, tapi ujungnya yang putih ini nih Iya. yang dicolek. Lebah apa tadi namanya? Utama Thoracica. Ini bening. Cobain. Ya, Bisa. kita Berarti rasain. sama kayak di sana bening ya? Iya. Sama. Kita cobain ya. Manis sih. Dominan manis. Berarti Kita makan asam kan? beda-beda Dan dia- nih. Oh itu karena lebih cair memang. Iya, ini lebih cair nih. Beda-beda. Manis kan? Ya. Tapi ini riskan Kayak nanas. karena dia harus panennya benar-benar. Tapi kantong madunya tuh lebih besar ya satu Iya. satu Lebih itu. besar. Keras. Bun. Bun mau nyobain Thoracica? Bening. Mantap. Ya, ini koleksi kita. Semoga aja kita pembelajaran kenapa kita harus ada koleksi jenis-jenis lebah sengat maupun tanpa sengat, karena kita kan tusinya pembelajaran untuk umum. Sehingga apa yang ada di kami berusaha tiap jenis lebah akan ada di sini ke depannya. Kalau hama lebah di sini apa Pak? Oke. Hama yang lebah di sini pertama itu kami kesulitan ini. Rayap, rinyuh. Beberapa lebah kami itu kalau tidak dikasih tiang, karena ini pada dasarnya ini ya Kayu. sehingga seperti ini bisa kita lihat. Katanya utuh nih. Nah, rayap. Yang kedua itu semut. Beberapa semut ada, makanya kita rutin berbagi tugas untuk mengecek tiap hari keadaan lebah itu sendiri. Yang selanjutnya itu cicak, kami temui kadang nongkrong di sini. Terus ada seriti atau walet di atas, itu makan juga. Kalau laba-laba jarang di sini laba-laba. Tikus juga bisa dikatakan tidak ada. Jadi memang makanya kita untuk menghindari semut itu salah satunya harus bersih sekitarnya, pastikan tidak ada semut atau rayap, dan pastikan waktu pemanenannya tidak tercecer-cecer si madunya itu. Kalau untuk mengontrolnya bisa 1 hari sekali. Nah, untuk mengontrolnya bisa kontrol sejauh mungkin, kontrol itu sampai ke keliling ya. Pastikan keliling. Pastikan keliling tidak ada sarang semut ataupun pemangsa lainnya, cicak. Itu kalau kayak gini dibuka nih kan plastiknya itu Ya. berapa hari sekali Pak bolehnya? Nah, Biar gas. kita kalau membuka ini ngontrolnya, kalau memang di sini keluar masuk lebahnya lancar, berarti tidak harus selalu membuka. Membuka itu memastikan bisa sebulan sekali kalau memang kita mau memanen. Tapi kalau untuk tidak memanen, dipastikan lebah kan merasa terganggu ya. Nah, pastikan kita, makanya harus ada catatan. Pemanenan itu ada matriknya lah, ada jadwalnya. Jadi kita ketahui. Nah, pemanenan itu tergantung tersedianya pakan. Nah, kalau bulan akhir tahun ini kan semua buah-buahan berbunga ya rata-rata ya. Walaupun dengan bunga harian, itu mungkin panen bisa sebulan sampai 2 bulan sekali. Digantung. Nah, pas musim paceklik kemarau, dimulai bulan Februari, Maret, April, nah itu kan paceklik. Nah, kita jangan sampai juga ngelihat juga nih kondisi. Nah, musim hujan ini juga pas November, Desember, Januari nanti, jelajah dia cari pakan terbatas karena curah hujan tinggi. Jelajah dia untuk mencari pakan terbatas, sehingga memang si madu ini sama bipolen ini merupakan cadangan pakan si lebah, sehingga kita pemanenan harus memikirkan juga cuaca, dan itu mempengaruhi rasa si madu itu sendiri. Kalau waktu curah hujan tinggi, kandungan gasnya tinggi, jadi dominan kemungkinan asam karena reaksi gas itu dirasa bisa mempengaruhi. Seperti itu ya. Nah, ini jenis-jenis yang ada di kami. Kita harus bertanggung jawab terhadap makhluk hidup yang ada, menyediakan pakan nih, seperti kami nih. Pagoda, air mata pengantin, Pagoda kayak dan gini ya? Ini bunga rumput-rumput kecil, pagoda. rumput-rumput kecil seperti ini yang berbunga, itu berpengaruh juga. Seperti itu. Kami sampai ke sana, kami kurang lebih ini, hutan kami ini semua dipengaruhi
dari resin-resinnya semua banyak manfaat. Jangan-jangan Ya. kan nih Pak. Iya. Oke ya, kita tutup dulu. Terima kasih. Lebah Rasika. Yang mau belajar silahkan berkunjung ke kami di Rumpin. Nanti ada kontaknya di deskripsi Ya. ya. Sama ini Pak, satu lagi, kalau tentang lebah itu buat yang pemula nih yang direkomendasikan yang mana? Nah, kalau untuk pemula, pastikan identifikasi dulu di sekitar lingkungan yang ada pakan yang tersedia. Yang tadi saya bilang ada yang mengandung resin itu getah. Mungkin kalau di lingkungan perumahan kampung itu ada mangga, ada manggis, jenis-jenis kita ada pepaya, sehingga seperti itu. Karena dia proteksinya itu resin untuk proteksi dia sama untuk kantong madu. Kalau untuk tanam bunga itu kan berarti kalau makin banyak bunga sebetulnya mempercepat panen apa gimana Pak? Betul. Bunga juga yang mengandung nektar juga. Kalau kayak rose, kayak bunga sepatu nggak ada nektarnya ya. Ya jenis bunga air mata pengantin yang harian seperti ini kan bunga harian ya, berbunga terus. Nah itu, bunga-bunga tidak semua bunga mengandung nektar ya. Kayak bunga melati, kayak bunga rose itu tidak. Tapi kalau untuk jenis-jenis bunga kayak bunga-bunga buah-buahan jelas itu ada nektarnya. Karena fungsi lebah juga membantu penyerbukan juga ini. Fungsi di alamnya dia membantu penyerbukan. Nah, yang Berarti kedua nggak itu resin. Resin itu bisa didapat dari lebah, dari tanaman-tanaman buah-buahan sama bunga-bungaan. Nah, ini harus selalu ditutup karena menghindari hujan, air. Ini harus ditutup. Berarti gak semua bunga bisa ditanam ya, yang Iya. kalau untuk budidaya lebah madu. Ya. Nanti kita ada khusus konten tentang pakan lebah ya. Bunga-bunga jenis apa-apa. Biar kita ini secara umum dulu kita lihat lebah yang ada. Kondisikan bahwa lingkungan lebah harus yakin bersih seperti ini. Supaya kita ngontrolnya mudah. Tidak ada yang membahayakan ular ataupun apa binatang yang lainnya. Ya. Nah, kita bisa berjalan ke sini. Nah, ini air mata pengantin. Kalau bunga-bunga yang harian bulanan apa Pak yang spesifik biar Hariannya ini air mata pengantin yang ada di kami. kan mata pengantin ya? Ya, bunga akasia juga bisa harian juga. Ini kami lorong sengaja ini dibuat untuk kedepannya pembelajaran ini nanti untuk bunga-bunga mana ya. Nah ini resinnya ada di sini juga. Tanaman-tanaman pendek resin begetah. Pokoknya tanaman yang begetah, nangka atau apa bisa untuk resin. Ini yang cantik nih, Rosiana namanya nih. Rosiana. Ya, anak kota. Tuh lihat ya ada lebahnya kan ngisap. Nih, si lepisep ngisap. Ya. Bunga-bunga, rumput-rumputan, babadotan juga diisap. Bunga palandingan, diisap semua yang di kampung-kampung itu. Justru Ini- babadotan yang liar lebih bagus dari ros kayaknya ya. Kayak ini getahnya nih. Oh kita. Selain nektar, getah. Oke. Ya. Nyaki hujan kayak gini. Tabur aja bunga, jangan takut. Tiap ketemu di lahan apa bunga keringnya ditabur lagi, tabur lagi, tabur. Dan dia memastikan bahwa Ini harian Pak. Iya, ini harian nih, Harian, di hujan bunga harian. banyak lebahnya juga. Di hujan dia berbunga terus. Selain untuk keindahan, cantik kan? Nah, untuk pakan lebah juga nih cantik-cantik. Itulah keuntungan budidaya lebah. Ketersediaannya pakan bunga-bunga, estetikanya dapat kita, keindahannya dapat, manfaatnya dapat pastinya. Nah, kita lihat, ini memang kami masih menata pelan-pelan. Kemarin ini ada bunga matahari karena matahari terbatas bunganya, hanya 1 bulan akhirnya sudah pada ini belum kami lihat lagi. Kita lihat ya. Bunga apapun dia bisa. Ini namanya bunga apa Pak? Marigold. Marigold. Ya. Oke. Ini cantik kan? Kayak permen. Kayak permen tuh, warna-warni. Nah, bagus memang bunga tuh dikelompokkan gini. Jadi estetikanya dapat, dia makan. Nih, lebahnya nih, ngisap bunga dari. Tuh. Kita mak ya. Nah. Kita Iya mengisap. dia kakinya bawa apa tuh Ya kuning? itu polen tuh ya. Polen. Yang di kakinya warna kuning tuh polen. Ini Di penampakan polen. lebah Superfood hitam. juga itu. Ya. Penampakan lebah hitam, penampakan polen. Oke.
Kayak gini bebatutan nih di alam nih. Liar ini mah ya, Yang banyak liar kerjaan. nih, selain obat luka manfaat, bunganya juga dimanfaatkan oleh si lebah. Ya, semua bunga-bunga liar. Ini. Air mata pengantin semua ada. Air mata pengantin ada 3 warna, putih, pink, sama merah. Kita lihat. Pastikan rajin-rajin menanam bunga. Sebetulnya budidaya lebah madu tuh bagus buat lingkungan ya, gak ngeganggu. Iya, dan iklim. memang pastikan si lebah itu harus lingkungan yang baik tanpa ada asap, polusi, Pinggir jalan. tenang. Iya. Nih air mata pengantin bisa memperbanyaknya dengan menyebar bijinya ini. Dengan menyebar biji ini. Air mata pengantin. Sangat mudah ini, cepat tumbuh. Apalagi sudah ada premnya dibentuk. Tuh lihat lebahnya. Pagar. Lebahnya tuh. Utamanya ini bunga harian sekali. Semua. Ini kesukaan lebah nih. Kalau pengen merambat kayak gini udah bagus, berapa lama Pak biasanya? Biasanya kalau dari biji ini dalam 2 bulan sudah mulai rambatkan, tinggal dibentuk aja. Pastikan bijinya yang tua ya. Nih lihat nih lebah nih tuh. Selain lebah, kupu-kupu juga datang. Tuh lebahnya ya. Oh iya, banyak banget Tuh, hitam. ini bunga-bunga hariannya nih, nggak habis-habis nih nektar harian. Iya banyak banget. Sekalian untuk keindahan, kecantikan bunga air mata pengantin ini kan warnanya cantik ya, pink-pink. Merah semu, tapi dia tuh beda sama ini kembang kertas nih. Ya kembang tapi nggak, nektarnya tidak, di lebah terbatas. Nah, ya kan nggak ada lebah kan yang empat. Ini sama-sama bunga, bisa membedakan ya bunga-bunga yang memang ada nektarnya atau enggak. Sama tuh, tidak ada lebah ke sini. Ya. Nah, ini bisa dibentuk seperti ini untuk keindahan juga. Pakai tiang seperti iya. ini. Harusnya ada air karena ini petugasnya belum, untuk menghindari semut. Bisa dibentuk seperti ini juga. Jadi kayak tempat wisata ini ya Pak? Ya, bisa jadi rumah-rumahan, Keren. bentuk rumah-rumahan adat bisa dikondisikan seperti itu. Nah, ini Santos Temon yang ada udah tinggi, yang pendeknya ini. Khas, ada khas kaliandra. Jadi kalau jenis ini apis itu lebih senang ke pohon kaliandra ini. Pohonnya. Ini bunga yang berbentuk pohon ya, bukan tanaman bunga seperti ini. Ini pohon kaliandra namanya. Bunganya sepanjang hari juga. Kaliandra namanya. Ini khas nih, kalau lebah apis nyengat ada khusus bunga madu kaliandra ya, ini pohon kaliandra. Ya. Yang ini Santos Temon, bunganya kayak bunga jambu ini juga. Sama pisang itu nektarnya tinggi. Pisang itu digantung pisangnya, daun nektarnya sangat bagus kan. Oh justru nektarnya tinggi pisang ya? Iya. Ini dipercepat Santos Temon sudah berbunga. Bagus. Kan ada lebahnya ya, episep. Bentar. Oh iya, ada lebahnya banyak tuh, ada itama. Ya. Lebah sih nggak milih-milih sebenarnya. Ada bunga-bunga sayur-sayuran, terong, timun. Saya di rumah di kebun juga diisap sama si lebah. Intinya setiap bunga yang memang selain si lebah itu membantu penyerbukan pembuahan, mutunya di buah, dia juga memanfaatkan nektar si bunga itu sendiri. Jadi simbiosis mutualisme dengan tanaman yang ada. Jadi dengan kita memelihara lebah, lebah membantu penyerbukan, yang jantan sama betinnya di bunga terpisah, dia membantu untuk pembuahan. Terus nektarnya di bunga itu dia jadikan madu yang kita konsumsi. Jadi memang saling keterkaitan. Kalau kita memelihara lebah, lingkungan pasti terjaga, buah-buahan, pohon-pohon buah berbuah pastinya,
karena dibantu si lebah. Bunga-bunga cantik, indah, ya, indah sekali. Karena ini memang belum penataan lagi, cantik tuh Rosyono. Jadi kalau bisa menata, keren lah, ya. Mungkin itu yang bisa awal menurut pembelajaran selanjutnya. Nanti bisa per jenis lebah kita pelajari sedalam-dalamnya biar paham dari gimana kondisinya, dapatnya di mana, harganya berapa, pemeliharaan harinya bagaimana. Kita coba nanti konten berikutnya ya. Kalau mau Coba tulis di komentar nanti mau tentang apa dulu ya, biar tambah mantap lagi. Kalau mau belajar ke sini bisa siapa aja sih Pak? Kan ini mah lembaga ya, bukan pribadi, bukan tempat wisata gitu kan? Iya, siap. Kalau kami merupakan UPT ya, unit pelaksana teknis di daerah. Kami merupakan UPT dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang kantor pusatnya di Manggala, Jakarta. Kami merupakan salah satu menerjemahkan tusi eselon 1 kami, yaitu Badan Penyuluhan Pengembangan SDM di pusat. Kami merupakan perpanjangan pusat di daerah. Nah, kami salah satunya di sini di Rumpin merupakan Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM wilayah 3, di mana dikhususkan pembelajaran ini untuk umum, bukan untuk aparatur aja atau ASN aja. Jadi masyarakat umum, mulai dari pelajar, masyarakat umum, kelompok, komunitas yang memang minat belajar tentang lebah madu ke sini, awal-awal silakan datang aja dulu, tanya-tanya dulu, penjajakan dulu, ngelihat dulu. Tapi untuk pendalaman kami ada paket-paket bimbingan teknis, ya. Ada hanya untuk week tour, hanya untuk sehari. Kalau pembelajaran BIMTEK minimal 3 hari, ya, dari hulu sampai hilirnya lah, dari pembuatan kotak stup, pengenalan, itu bisa bersurat langsung ke Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM wilayah 3 Rumpin, seperti itu ya, seperti itu. Siapapun kami terbuka, ya, dan dipastikan sesuai amanat Menteri itu kita kalau untuk kunjungan dan macam-macamnya free, ya, pastikan. Karena kami punya beberapa tenaga teknis yang akan menjelaskan, salah satunya saya, ada yang lainnya juga. Silahkan berkunjung, silahkan kontak person dulu, nanti dikasih kontak person di situ, dan pastikan komennya ya, mau apa lagi nanti konten untuk pembelajaran kedepannya, ya. Itu salah satu aja kami lebah madu. Kami juga punya jamur tiram, kumbung jamur tiram. Kami membina masyarakat sebagai tempat Wanawiyata Widya Karya untuk pembuatan jamur tiram juga. Ada penyulingan atsiri juga, Serewangi. Nah, silakan aja. Untuk ada jadwal trekking juga untuk healing, untuk land trekking juga bisa di sini. Untuk healing, untuk macam-macam lah. Kami karena tegakan pohon kami, hutan kami sudah vegetasinya udah lumayan rapat ya. Kedepannya manfaatnya sangat banyak sekali untuk pembelajaran lingkungan dan kehutanan itu sendiri. Ada tentang pembibitan juga, persemaian bisa di sini dipelajari. Itu mungkin demikian sekilas tentang Balai Penyuluhan Pengembangan SDM. Beberapa pembelajaran kami sudah ada program REP, Rumpin Eko Edu Forest, Rumpin Eko Edu Forest. Nah, di situ ada beberapa kurikulum pembelajaran tentang kehutanan, khususnya sama HBK, hasil hutan bukan kayu. Ya, oke, salam sehat, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.